Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan apa sih yang kami lakukan di perusahaan kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Abdul Aziz dari kelompok 1 ingin memaparkan tentang apa itu sih perusahaan asuransi. Di sini kami memakai judul Analisis Sistem Syariah dalam konsep asuransi syariah pada PT Allianz Life Indonesia cabang Kota Medan. Untuk abstraknya sendiri, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip syariah pada tatanan operasional perusahaan asuransi syariah yang merupakan unit asuransi konvensional, yaitu Asuransi Life Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer, baik pengamatan penggunaan, catatan, dan laporan yang dimiliki perusahaan. Data diperoleh dan dianalisis dengan metode wawancara dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa mekanisme operasional asuransi Allianz Life Indonesia secara umum general sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tetapi, perlu beberapa penelitian lebih lanjut tentang tabaruk, pembayaran premi pada produk proteksi Allianz Syariah yang pembayarannya mulai bulan ke-13, sementara berdasarkan Fatwa Nasional, pembayaran premi syariah tabaruk dilakukan sejak bulan pertama kegiatannya. Baik, untuk pendahuluan sendiri, perusahaan asuransi dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perusahaan asuransi yang dijalankan secara syariah dan perusahaan asuransi yang dijalankan secara konvensional. Jika dijelaskan secara singkat, keduanya memiliki perbedaan dalam pengelolaan dan penanggungan risiko, khususnya penanggungan jiwa. Hal ini dikarenakan asuransi syariah harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam Islam. Seperti contoh, perusahaan asuransi tidak diperbolehkan perusahaan yang menggunakan sistem ketidakpastian atau horor. Perusahaan asuransi tidak diperbolehkan perusahaan menggunakan sistem perjudian atau maisir, dan baik dalam investasi ataupun manajemen pun tidak diperbolehkan perusahaan yang menggunakan sistem bunga atau riba, karena ketiga ini tidak diperkenalkan dalam Islam. Maka dari itu, untuk asuransi life, Allianz Life Indonesia sendiri tidak menggunakan tiga ini dalam asuransi syariahnya. Dan juga berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pedoman umum asuransi syariah, pengertian asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu. Mungkin ini saja pendahuluan dan abstrak dari saya, Muhammad Abdul Aziz. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya di materi berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem yang ada dalam Allianz Syariah dan mengedukasi masyarakat bagaimana pentingnya proteksi diri untuk kehidupan di masa yang akan datang. Dan tujuan penelitiannya adalah yang pertama, mendapatkan hasil dan data riset nasabah mengenai produk yang ditawarkan dalam Allianz Syariah. Yang kedua, mengetahui tingkat kepuasan nasabah terhadap produk klaim yang telah diberikan Allianz Syariah. Selanjutnya mengenai asuransi syariah PT Allianz Life Indonesia. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan saling menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah merupakan salah satu sistem ekonomi berbasis Islam yang bersifat universal dan berlaku untuk semua keyakinan dan golongan masyarakat. Asuransi syariah tidak mengandung hal-hal seperti ketidakpastian, perjudian, riba, penganiayaan, suap, barang haram, dan maksiat. Di dalam pengelolaannya, Allianz Syariah bertindak sebagai pengelola yang harus bersifat amanah dan cerdas supaya hasil yang diperoleh menguntungkan bagi semua pihak, dan nasabah dikelola dengan hati-hati dan cermat agar dapat memenuhi kebutuhan asuransi sesama peserta yang mengalami musibah dan hasil investasi yang optimal. Melalui asuransi syariah, nasabah akan mendapatkan manfaat asuransi yang menguntungkan untuk memastikan terpenuhinya perlindungan jangka panjang dan kebutuhan keuangan di masa yang datang. Membentuk sesama
yang membutuhkan bantuan melalui premi yang diikhlaskan dan juga merupakan jalan kebaikan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama yaitu Alicia Protection atau asuransi Allianz berbasis syariah protection, yaitu program asuransi seumur hidup plus investasi yang menarik untuk memenuhi kebutuhan proteksi diri dan memiliki rencana keuangan jangka panjang seperti biaya pendidikan, menabung, dana untuk hari tua, biaya kesehatan, biaya ibadah, jalan-jalan ke luar negeri, dan keperluan lainnya yang dibutuhkan keluarga. Allianz Syariah menyediakan 3 pilihan produk sesuai dengan kebutuhannya, yaitu yang A, Alicia Protection, di mana keunggulannya yaitu terdiri dari yang pertama, dia bebas memilih cara pembayaran secara bulanan, kuartalan, semesteran, ataupun tahunan. Yang kedua yaitu bebas menentukan jumlah perlindungan jiwa sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang ketiga yaitu nasabah dapat menambahkan jenis perlindungan lainnya kapanpun dibutuhkan, seperti santunan kecelakaan, penyakit kritis, catat tetap total, biaya rumah sakit, pembebasan premi karena terdapat sakit kritis, cacat tetap total ataupun meninggal. Yang B yaitu Alicia Benefit Account, yaitu program asuransi multi manfaat plus investasi yang menarik guna memenuhi kebutuhan finansial di masa depan. Program ini disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan anggota yayasan ataupun institusi beserta keluarganya. Yang C yaitu Alicia Protection Plus. Alicia Protection Plus ini merupakan produk asuransi plus investasi berbasis syariah dengan perlindungan seumur hidup. Program ini memberikan perlindungan maksimal atas kejadian yang tidak diharapkan yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan keluarga tercinta sekaligus membantu mewujudkan impian di masa depan. Adapun cara pengelolaan dana Alicia Protection Plus yaitu yang pertama, seluruh atau sebagian dari premi yang nasabah setor akan dialokasikan dan dihitung ke dalam unit dengan menggunakan harga unit yang berlaku saat itu. Yang kedua yaitu nilai investasi diperoleh dari saldo unit dikurang biaya-biaya. Harga unit terdiri dari harga jual unit dan harga beli unit yang selisihnya 5%. Yang ketiga yaitu harga unit dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung kinerja investasi dari fund manager dan kondisi pasar. Yang terakhir yaitu harga unit dihitung secara harian dan diumumkan setiap hari di Harian Bisnis Indonesia. Baiklah, materi selanjutnya yaitu Alicia Care. Program ini memberikan manfaat khusus biaya perawatan, rawat inap sekaligus santunan kematian apabila seorang menderita penyakit atau mengalami kecelakaan dengan bernasabahkan prinsip syariah. Adapun keunggulan produk ini, satu yaitu manfaat asuransi kesehatan yang lengkap, yang terutama menanggung biaya akomodasi, keuangan termasuk ICU, menanggung biaya obat-obatan selama perawatan termasuk pemeriksaan diagnostik, biaya administrasi, menanggung biaya perawatan pra dan pasca perawatan rumah sakit, biaya perawatan di rumah, biaya ambulan, dan biaya tak terduga karena kecelakaan untuk rawat jalan dan rawat gigi. Santunan pembedahan, ada tambahan manfaat santunan harian. Nilai tambah lainnya, bila peserta tidak pernah mengajukan klaim selama pertanggungan polis, maka akan diberikan pengembalian surplus underwriting dari dana terbaru yang terkumpul sebagai diskon premi polis perpanjangan tahun berikutnya. Bila nasabah mengikut sertakan anggota keluarga atau suami istri dan anak, maka nasabah berhak untuk family discount, yaitu sebesar 5%, khusus untuk rawat inap dan melahirkan berlaku fasilitas cashless, yaitu dapat menggunakan rumah sakit jaringan Allianz at Medica individu atau provider, tersedia dalam mata uang rupiah.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Dalam program ini, nasabah dapat mengalihkan satu jenis investasi ke jenis investasi lainnya sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang pertama ada Alicia Equity Fund. Alicia Equity Fund adalah menawarkan pendapatan jangka panjang yang maksimal melalui penempatan dalam mata uang rupiah, diinvestasikan ke dalam instrumen jangka pendek seperti deposito, SBI atau reksadana, dan instrumen saham baik langsung maupun melalui reksadana. Tingkat keamanan dan stabilitas tinggi serta memiliki resiko yang tinggi. Yang kedua ada Alicia Fixed Income Fund, menawarkan pendapatan yang stabil dengan menjaga modal untuk jangka panjang melalui penempatan dana dalam mata uang rupiah, diinvestasikan ke dalam instrumen jangka pendek atau menengah seperti deposito, SBI atau reksadana, dan instrumen jangka panjang seperti obligasi, tingkat keamanan dan stabilitas tinggi, serta memiliki resiko rendah hingga sedang. Yang terakhir ada Alicia Balance Fund, yaitu menawarkan pertumbuhan modal jangka panjang dengan menghasilkan pendapatan yang stabil melalui penempatan dana dalam mata uang rupiah, diinvestasikan ke dalam instrumen jangka pendek atau menengah seperti deposito, SBI atau reksadana, dan instrumen jangka panjang seperti obligasi dan saham. Tingkat keamanannya ialah tinggi dan stabilitas risiko yang sedang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Dalam melakukan perencanaan observasi ke perusahaan, kami harus melalui 3 tahap penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah, kedua, studi lapangan, dan yang ketiga, studi pustaka. Identifikasi masalah. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dilakukan dengan cara melakukan kunjungan atau survei secara langsung pada PT Allianz Life Indonesia. Survei dan kunjungan ini dilakukan untuk mengetahui sistem input, output, proses, serta kegiatan yang dilakukan pada perusahaan PT Allianz Life Indonesia. Penelitian dilakukan dengan cara observasi, interview, dan mengikuti kegiatan seminar yang dilakukan perusahaan untuk mengembangkan dan mengetahui tentang pentingnya proteksi diri untuk masa yang akan datang dengan para nasabahnya. 2. Studi lapangan. Studi lapangan dilakukan pada kantor cabang PT Allianz Indonesia Customer Care Medan dengan mengikuti seminar dan melakukan interview kepada para konsultan dan para manajer PT Allianz cabang Medan. 3. Studi pustaka. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan referensi mengenai teori-teori dan metode yang mendukung penelitian dengan cara mencari referensi dari beberapa buku, jurnal, artikel mengenai database dan sistem informasi pada perusahaan serta teori-teori yang terkait dengan teori penelitian, materi penelitian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, dari sini kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini kami telah mengumpulkan beberapa pertanyaan dan jawaban dari narasumber yang terkait dari PT Allianz Life Indonesia. Nah, di sini hasil pembahasannya yaitu satu dari pertanyaan kami dalam konteks perusahaan asuransi, apa saja faktor pendukung dari perusahaan asuransi sehingga dapat berjalan dengan baik. Di sini Bapak Benjamin Bonaparte selaku Kepala Perusahaan Allianz Cabang Kota Medan menjelaskan bahwasannya faktor pendukung untuk berjalannya sebuah perusahaan asuransi adalah dengan memiliki konsultan yang mampu memberikan pelayanan terbaik dan mampu menjelaskan konsep asuransi kepada calon nasabah agar calon nasabah menerima dengan baik masukan dari perusahaan asuransi. Yang kedua, di sini ada dalam konteks perusahaan asuransi juga, apakah faktor penghambat dari berjalannya sebuah perusahaan asuransi tersebut? Ini pertanyaan dari kami dan jawaban dari narasumber yaitu Ibu Tumina selaku konsultan perusahaan asuransi Allianz juga menjelaskan faktor penghambat untuk berjalannya sebuah perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi lain banyak melakukan penipuan kepada calon nasabah untuk mencari keuntungan semata tanpa memperdulikan tujuan dari konsep perusahaan asuransi. Yang ketiga sendiri, di sini di Allianz sendiri mengapa diterapkan asuransi berbasis syariah. Di sini Muhammad Ridwan Aziz selaku konsultan asuransi Allianz dan rekan mahasiswa manajemen FEB UINSA juga menjelaskan bahwasannya
dibuat asuransi berbasis syariah dikarenakan di Indonesia sendiri yang hampir rata mayoritas penduduknya beragama Islam juga menjadi faktor penting agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam perusahaan asuransi. Seperti halnya juga biar tidak terjadi penyimpangan sosial antara asuransi berbasis konvensional dan asuransi berbasis syariah. Dan yang ketiga, dalam skema perusahaan asuransi juga, apakah perusahaan memperoleh pendataan dari setiap nasabah? Nah, di sini Bapak Benjamin Bonaparte juga menjelaskan bahwasannya setiap calon nasabah wajib dibuatkan pendataan oleh pihak asuransi. Karena kalau tidak dibuat pendataan, sebuah perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan jika nasabah sudah bergabung di perusahaan Allianz untuk pengeklaiman dana asuransi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jika nasabah tersebut mengalami kecelakaan atau mempunyai penyakit yang mengharuskan untuk dirawat di rumah sakit. Nah, yang selanjutnya, dalam siklus asuransi di Indonesia, apakah perbedaan antara sistem asuransi syariah dan konvensional? Di sini Muhammad Ridho Al-Aziz juga mengutarakan bahwa terdapat perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional, yaitu asuransi syariah menerapkan sistem berdasarkan Al-Quran dan hadis dan berbeda dengan asuransi konvensional yang tetap memiliki nilai riba di dalamnya. Di sini untuk memperoleh kebenaran data juga kami menanyakan ini kepada para konsultan asuransi syariah, yaitu berapakah biaya anggaran yang dikeluarkan perusahaan untuk nasabah yang mengalami kecelakaan, baik dirawat di rumah sakit maupun meninggal dunia. Di sini Bapak Tulus Siregar selaku konsultan perusahaan asuransi Allianz juga menjelaskan bahwasannya setiap nasabah memperoleh dana asuransi sesuai dengan premi atau pembayaran setiap bulan, yaitu satu, kalau preminya 3 juta rupiah dan nasabah tersebut meninggal karena kecelakaan dan sempat dirawat di rumah sakit, akan memperoleh dana santunan sebesar 2 miliar rupiah dan ditanggung seluruh biaya pengobatannya oleh pihak asuransi. Nah, yang kedua, jika premi 3 juta rupiah dan nasabah tersebut mengalami kecacatan dalam kecelakaan atau mendapat dana santunan sebesar 2 miliar rupiah. Yang ketiga, jika nasabah mengalami penyakit kritis dan premi 3 juta, maka memperoleh dana santunan sebesar 1 miliar rupiah dan biaya pengobatan di rumah sakit akan ditanggung oleh perusahaan Allianz sepenuhnya. Yang selanjutnya, di perusahaan Allianz sendiri telah diketahui bahwasan ada data yang telah terindeks di pendataan dana keuangan perusahaan. Dalam kurun waktu tertentu, berapakah setiap hari perusahaan menerima dan mengeluarkan dana asuransi dari nasabah per hari hingga per tahunnya. Nah, Pak Stephen Halim selaku konsultan perusahaan Allianz juga mengemukakan bahwasannya dalam pengelolaan sistem keuangan PT Allianz Life Indonesia pada tahun 2019 telah diinput data keuangan dana untuk pengeklaiman dana dan manfaat dana telah disalurkan sejumlah 7,8 triliun rupiah per tahun dan 21 miliar per hari, dan data itu telah diinput di sistem pengelolaan keuangan PT Allianz Life Indonesia pada tahun 2019. Dan yang terakhir, jika diperhatikan terdapat juga nasabah yang telah menjadi konsultan asuransi di Allianz. Mengapa demikian? Muhammad Ridho Al-Aziz juga mengemukakan bahwasannya orang tersebut sudah paham tentang asuransi dan para nasabah telah mengetahui sistem bisnis yang ditawarkan oleh PT Allianz Life Indonesia itu sendiri. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.